Hai semua, selamat bergabung kembali di kelas online kita pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 bersama Ibu Francisca Suci atau kalian boleh panggil Ibu Suci. Hari ini kita masih pada bab 1 dengan tema yang ketiga yang berjudul kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman, pada usia remaja kita sekarang ini, kita mengalami pertumbuhan jasmaniah dan rohaniah yang sangat besar. Nah, kita mengalami adanya dorongan-dorongan dan daya-daya tertentu dalam diri kita, khususnya daya tarik terhadap lawan jenis. Nah, Ibu yakin kalian semua yang saat ini sedang mendengarkan materi Ibu pasti pernah merasakan yang namanya daya tarik terhadap lawan jenis. Atau mungkin sekarang kalian sedang merasakan hal itu. Nah, daya tarik terhadap lawan jenis ini sering belum kita sadari secara penuh sebagai hal yang luhur, indah, wajar, dan manusiawi. Jadi daya tarik itu wajar-wajar saja, tidak ada yang salah. Nah, ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan adanya dorongan dan daya tarik terhadap lawan jenis ini dapat menyebabkan kita tidak pandai menempatkan diri dalam pergaulan antar jenis. Bahkan pergaulan antar jenis di kalangan para remaja sering menyimpang. Karena itulah para remaja memerlukan bimbingan agar dapat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang memadai tentang hakikat kepriaan dan kewanitaan serta daya tarik terhadap lawan jenis. Nah, dengan demikian kita dapat menghargai diri kita sendiri dan lawan jenis kita, pria dan wanita, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, luhur, dan suci. Nah, dalam pembahasan kali ini kita diajak untuk menyadari bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan semartabat dan sederajat. Nah, keduanya diciptakan menurut citra Allah. Lebih dari itu, kita dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karya Allah yang agung. Nah, kita dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Hari ini apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu yang pertama, mengamati ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas wanita dalam masyarakat, kemudian mendalami ajaran kitab suci tentang kedudukan laki-laki dan perempuan, dan terakhir menghayati kesederajatan perempuan dan laki-laki. Kita langsung masuk pada bahasan yang pertama, mengamati ketidakadilan menyangkut peranan dan tugas wanita dalam masyarakat. Kalian mungkin pernah menemukan perbedaan pandangan dan sekaligus perlakuan yang berkaitan dengan peran laki-laki dan perempuan. Di daerah tertentu mungkin kalian mendengar kalau laki-laki dianggap sedemikian berkuasa, tetapi di daerah lain kalian juga mungkin mendengar bahwa perempuan lebih berkuasa. Dan itu semua akhirnya berdampak pada segi-segi yang lain, misalnya berdampak pada perkawinan, pekerjaan, pembagian harta warisan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana seharusnya? Mari kita simak artikel berikut. Adat mengondisikan perempuan di bawah pria. Wah, hal ini sepertinya sering kita temui ya, tapi coba mari kita lihat artikel berikut. Adat menempatkan perempuan adalah ibu yang memberikan segala-galanya, sementara pria adalah kepala rumah tangga yang diidentikan dengan seorang kepala perang, penguasa atas keluarga. Direktris Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak LP3A, Draseli Sanggenova mengatakan, adat tidak mengajarkan kekerasan suami terhadap perempuan, tetapi kondisi yang dibangun melalui sistem adat tradisional telah memosisikan perempuan di bawah tekanan dan kekerasan suami. Sebagai perempuan yang hidup dalam sistem adat Papua harus pasrah, tabah, dan sabar atas setiap situasi di dalam keluarga, termasuk menerima semua bentuk kekerasan dan kekejaman suami terhadap istri dan anak-anak di dalam keluarga. Sikap seperti ini dinilai adat sebagai sikap perempuan yang beretika, tahu diri, menghormati adat, membawa rezeki, dan melahirkan keturunan yang beruntung.
Sikap pasrah dan menerima ini masih mendominasi 90% perempuan, termasuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Walau perempuan itu seorang pejabat, tetapi di rumah ia masih harus rela menerima perlakuan kasar suami dan menghormati suami seperti perempuan tradisional lain. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan wajib menerima kekerasan dari suami dan keluarga suami. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi melalui sosialisasi ibu kepada putrinya. Nah, saat kecil, ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki, dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami. Tetapi, pria jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah. Salah satu penyebab terpenting sikap pasrah istri terhadap suami adalah mas kawin. Semakin tinggi nilai mas kawin, beban moral yang ditanggung istri makin tinggi. Istri merasa seakan-akan dibayar mahal. Karena itu, seluruh jiwa raganya harus dibaktikan untuk melayani seluruh kebutuhan suami, termasuk anggota keluarga suami. Nah, anak-anak, eh, judul artikel tadi seolah-olah memposisikan yang satu lebih hebat dari yang lain. Kita lihat di sini jelas dikatakan bahwa pria dianggap lebih hebat dari yang lain, di mana istrinya harus menghormati dan harus memenuhi segala sesuatu yang diperlukan suami. Bagaimana seharusnya? Mari kembali kita melihat eh, apa kata Alkitab mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Dan itu tertulis pada kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 23. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Aku akan menamai dia perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki." Nah, anak-anak, dari teks kitab suci ini kita tahu bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, menurut gambar Allah. Jadi bukan hanya Adam yang diciptakan dari gambar Allah, lalu kemudian si perempuan mungkin diciptakan dari rupa bunga atau rupa kelinci, tidak. Tetapi keduanya itu diciptakan menurut rupa Allah. Lebih dari itu, perempuan dan laki-laki dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama. Sekali lagi, kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dalam karyanya yang agung. Mereka dipanggil untuk membangun persekutuan dan bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia. Nah, dalam hal ini itu membangun persekutuan dalam bentuk perkawinan, kemudian bekerja sama dalam pengelolaan dunia dan seisinya, serta pelestarian generasi umat manusia dengan melahirkan generasi umat Allah yang baru. Nah, laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Sifat korelatif itu sangat jelas dalam bentuk pria dan wanita, tetapi juga kelihatan dalam seluruh kemanusiaannya, seperti perasaan, cara berpikir, dan cara menghadapi kenyataan. Tuhan mengatakan, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sekali lagi Tuhan mengatakan, "Aku akan menjadikan penolong yang sepadan."
Nah, pria dan wanita diciptakan Tuhan untuk saling melengkapi, untuk menjadi teman hidup. Pria saja itu tidak lengkap. Kalau di dunia ini hanya pria, maka tidak bisa untuk melestarikan generasi umat manusia. Pria dan pria tidak akan bisa melahirkan manusia baru. Seperti itu ya gambarannya. Nah, untuk menyatakan bahwa wanita sungguh-sungguh merupakan kesatuan dengan pria, maka Tuhan menciptakan wanita itu bukan dari bahan lain, tetapi dari tulang rusuk pria itu. Nah, itulah jadi Allah itu mengambil tulang rusuk Adam bukan tanpa alasan. Dia ingin wanita itu diciptakan setara, sepadan, bukan lebih tinggi dari laki-laki maupun lebih rendah, bukan dari tulang kepala, bukan pula dari tulang kaki, tetapi dari tulang rusuk, di mana tulang rusuk itu adalah yang berada setara dengan laki-laki itu dan dekat juga dengan hati. Jadi seyogianya perempuan harus merasakan hal yang penuh cinta dari suaminya dan sebaliknya. Oke, berikutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu menghayati kesederajatan perempuan dan laki-laki. Banyak orang bila berbicara tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki sering terbatas pada masalah pembagian tugas atau fungsi. Maka banyak orang begitu yakin bahwa kepala keluarga itu harus seorang bapak. Sekalipun sang bapak itu pengangguran dan yang berjuang mati-matian mencari nafkah sang istri, tetap saja bapak yang kepala keluarga, ibu bertugas beres-beres rumah, dan sebagainya. Banyak laki-laki ketika berbicara soal kesederajatan lebih berfokus pada apa yang seharusnya seorang perempuan perbuat baginya. Dan sebaliknya, perempuan berpikir apa yang seharusnya laki-laki perbuat baginya. Selama manusia berpikir seperti itu, maka kesederajatan sulit diwujudkan. Sebaliknya, kesederajatan akan terwujud bila orang berpikir secara baru. Pikiran baru itu adalah ketika laki-laki mampu berkata, perempuan diciptakan Tuhan sebagai penolong saya. Berarti perempuan itu adalah bukti cinta Tuhan pada saya. Tuhan menghendaki saya berkembang lewat bantuan Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apapun yang terbaik bagi Dia. Bila saya menghormati dan mengasihi Dia, saya pun mencintai Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Perempuan berkata, saya telah diciptakan Tuhan sebagai penolong Dia, maka saya akan menghormati dan melakukan apa saja yang terbaik bagi Dia. Sebab hal itu merupakan wujud saya mengasihi Tuhan. Pikiran-pikiran semacam itu dapat diwujudkan melalui contoh berikut. Remaja laki-laki tidak akan merasa gengsi bila terbiasa mau membantu keluarga mencuci piring atau masak. Oke, anak-anak, demikian materi hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, sharing, dan lain sebagainya, silahkan melalui Google Classroom atau langsung ke WA Ibu. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Stay safe. Semoga kalian sehat selalu. Dan kita segera bertemu pada pertemuan tatap muka. Sampai jumpa.